Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Hai guys, kita lagi ada di Curug Lawe, Desa Kalisidi, tepatnya di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di sini kita akan berjalan ke loketnya dulu. Oh iya guys, di sini bukanya mulai dari jam 8 pagi ya. Oh iya guys, tiket masuknya lumayan murah loh, cuma 8.000 udah bisa masuk. Oh iya guys, sesudah beli tiket kita juga harus berjalan naik dulu sekitar kurang lebih 500 meter dari tiket boxnya untuk menuju pintu masuk Curug Lawenya ya guys. Dekat pintu masuk Curug Lawe ada beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Curug Lawe yang saya tahu. Cerita dimulai ketika Dewi Banowati dipinang oleh Pangeran Indragila yang berwujud manusia kera. Wujud tersebut diakibatkan tindakan sang pangeran yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka pun menikah agar berubah menjadi manusia semula. Ujian bagi mereka pun datang. Pernikahan yang sudah lama berlangsung, namun belum juga dikaruniai momongan atau anak. Pangeran Indragila terus berusaha meminta petunjuk kepada seorang tabib sakti. Tabib tersebut memberikan petunjuk bahwa Pangeran Indragila harus mencari obatnya di salah satu tempat yang cukup jauh. Singkat cerita, pangeran pun pergi dalam kurun waktu yang sangat lama. Di tengah kesepian tersebut, datanglah seorang pemuda biasa yang bernama Rangga Lawe, dan dia pun mengajak Dewi Banowati menikah dengannya. Akhirnya Dewi Banowati mau menikah dengan Rangga Lawe. Di tengah perjalanan kehidupan pernikahan Dewi Banowati dengan Rangga Lawe, tiba-tiba datang manusia kera sambil memberikan sebuah obat. Ternyata manusia kera tersebut adalah Pangeran Indragila, dan pangeran pun murka, merasa cintanya dikhianati, serta sang Dewi melanggar sumpah setianya. Saking murkanya, Pangeran Indragila mengutuk Dewi Banowati dan Rangga Lawe menjadi sebuah batu. Dewi Banowati dan Rangga Lawe terus-terusan menangis atas kutukan yang menimpanya. Air mata keduanya yang konon menjadi asal-usul Curug Lawe dan Curug Benowo. Rangga Lawe berubah menjadi Curug Lawe dan Dewi Banowati berubah menjadi Curug Benowo. Curug Lawe dan Curug Benowo pada akhirnya sering disebut dengan Curug CLBK yang bermakna Curug Lawe Benowo Kalisidi. Nah itu guys, singkat cerita dari asal-usul Curug Lawe Benowo Kalisidi ya guys. Di sini perjalanannya lumayan jauh, namun mengasyikan juga guys. Trekking awalnya melalui jalan datar yang sudah berbentuk coran membentang di antara perkebunan cengkeh. Di sini kita akan sampai ke jembatan merahnya ya guys. Sedikit lagi udah sampai ini. Nah ini udah sampai di jembatan merahnya ya guys. Hati-hati ya, jangan sampai terjatuh. Ini cukup licin juga. Di sini juga ada temen aku segala pakai kacamata juga. Kenapa juga pakai kacamata hitam lagi kacamatanya? Sehabis di jembatan merah kita lanjut jalan ya guys. Masih jauh, ini belum ada seperempatnya perjalanan ya guys. Tetap semangat. Hati-hati ya guys, karena belum semua jalan dicor, ada yang masih tanah. Ini samping kiri itu jurang, samping kanan itu ada aliran air ya guys. Jadi hati-hati, harus was-was kalau berjalan. Sehabis berjalan kita harus menuruni anak tangga yang sangat cukup curam ya guys. Hati-hati saat menuruni anak tangga karena sehabis hujan biasanya ini licin.
Di sini kita juga akan melewati jembatan kecil yang bawahnya sungai nggak cukup deras. Setelah menuruni anak tangga dan melewati jembatan, kita harus menaiki anak tangga yang cukup sangat curam juga ya guys. Hati-hati kalau mau menaiki. Di sini lumayan cukup jauh, kita udah dapat seperempat perjalanan kayaknya ya guys. Ini masih sangat jauh sekali untuk ke rest area atau ke air terjunnya itu. Ku percepat ya guys, ini udah mau sampai ke rest areanya. Di atas tuh cuma ada satu warung yang buka ya guys, yang lainnya udah nggak ada. Oh iya guys, di sini nggak boleh sembarang buang air kecil ya guys. Di sini juga udah menyediakan toilet umum. Selain toilet umum, di sini juga menyediakan musola untuk yang beribadah ya guys. Di sini penampakan rest area atau warungnya ya guys. Di sini terdapat plang yang mengarah ke Curug Benawa dan Curug Lawe. Kita milih ke Curug Benawa ya guys, karena kita penasaran juga guys Curug Benawa tuh kayak apa. Kalau Curug Lawe kan udah sering didengar ya guys dan udah pernah lihat. Kita akan ke Curug Benawa. Trekking ke Curug Benawa itu sangat susah ya guys, hati-hati. Banyak naikan di sini, tangga anak tangga. Di sini juga ada plang sedikit lagi atau jarak ke Curug Benawanya ya guys. Jadi jangan khawatir kesasar. Sedikit lagi udah sampai masuk Curug Benawanya nih guys. Nah itu udah kelihatan sedikit Curug Benawanya. Jangan anggap itu masih dekat, itu masih jauh ya guys. Kita harus menaiki bebatuan untuk menuju ke Curug Benawanya ya guys. Hati-hati ya guys. Di sini itu licin banget batunya karena sering terkena air jadi licin. Sedikit lagi udah sampai mau ke Curug Benawanya nih guys. Nah ini penampakan Curug Benawanya dari dekat ya guys. Sangat indah sekali. Kalau udah sampai sini tuh rasa capeknya udah hilang. Aslinya tuh capek banget naikinnya. Jangan lupa kalau mau ke Semarang kesini juga ya guys, karena view-nya sangat bagus. Gak kerasa ya guys, naiknya 3 jam, turunnya cuma 1 jam. Dan dia sudah turun, kita sungguh capek sangat ya guys. Di sini perjalanan pulang ya guys, kita menuruni akan menuju ke parkiran.
next time ya guys, kita